Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Septi Dwi Setiorini dengan NPM 2016-011025, jurusan Sosiologi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat analisis dari film Kinipan sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah struktur sosial. Film Kinipan ini merupakan salah satu film dokumenter yang disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono dan Indra Jatisuri Atmaja. Film ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada bagian pertama berjudul Pohon Harimau Babi, bagian kedua berjudul Kinipan, bagian ketiga berjudul Pandemi, bagian keempat berjudul Omnibus Law, bagian kelima berjudul Food Estate, dan pada bagian terakhir berjudul Perusahaan Restorasi. Walaupun dibagi menjadi beberapa bagian, film ini tetap memiliki garis yang sama dalam permasalahan lingkungan. Film ini menjelaskan segala upaya keterkaitan atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Film Kinipan membuka ceritanya melalui beberapa upaya reforestasi di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Basuki Santoso merupakan salah satu pegiat lingkungan dari Friends of National Park Foundation atau FNPF. Beliau menceritakan bagaimana upayanya bersama warga setempat dalam menjaga lingkungan hutan di Kalimantan. Beliau mengatakan bahwa pembukaan lahan yang dilakukan pemerintah itu dapat menyebabkan minimnya cadangan air dan potensi kebakaran hutan di lahan gambut semakin meningkat. Kinipan merupakan salah satu daerah perkampungan warga yang berada di tengah hutan Kalimantan Tengah. Bagi orang Kinipan, film tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh mereka karena judul film ini telah menggunakan nama kampung mereka. Dalam film ini berisi tentang kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, film Kinipan ini berpandangan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah telah gagal dalam memulihkan lingkungan hidup dan juga telah mengabaikan peran tradisional masyarakat di sekitar hutan. Berdasarkan beberapa bagian bab yang ada dalam film ini, saya akan membahas dan menganalisis mengenai isu tentang food estate. Isu food estate ini terjadi di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Proyek ini bukanlah suatu proyek kecil semata, melainkan hal ini merupakan suatu proyek besar yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam proyek ini, pemerintah mulai menurunkan serdadu untuk mencetak sawah. Namun, hal tersebut dinilai akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup karena adanya eksploitasi yang berlebihan. Food estate juga dapat diartikan sebagai salah satu program pemerintah yang ingin dilakukan di berbagai pulau besar yang ada di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dalam film ini dijelaskan tentang dampak negatif dan resiko yang akan terjadi pada alam apabila program food estate hanya dilakukan di berbagai daerah besar saja. Hal itu juga akan menimbulkan resiko terhadap alam dan ketidakseimbangan stok pangan jika terjadi gangguan pada hasil panen. Program food estate ini pernah gagal di Kalimantan Tengah pada zaman Presiden Soeharto yang biasa dikenal dengan sebutan proyek lahan gambut yang memiliki luas wilayah 1 juta hektar. Kegagalan inilah yang membuat Kalimantan Tengah selalu menimbulkan asap kebakaran setiap terjadi kemarau dan mengakibatkan lahan gambut rusak serta mudah kering. Oleh karena itu, Indonesia dinilai lebih baik apabila menerapkan konsep food estate secara terpisah di masing-masing daerah untuk keamanan dan kelestarian lingkungan hidup. Para petani menganggap bahwa food estate ini dapat mengatasi masalah pangan, akan tetapi malah berpotensi menambah krisis pangan. Banyaknya hama yang melanda dan kegagalan panen yang menghantui dijadikan alasan mengapa food estate ini tidak dapat menjadi sebuah solusi. Food estate dalam sektor pertanian ini dilakukan oleh pemerintah dan para TNI yang terlibat dalam pembuatan program serta kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, isu food estate ini berkaitan dengan struktur sosial, yaitu status dan peran, di mana dalam isu ini dijelaskan bahwa pemerintah menugaskan kepada TNI untuk menyukseskan proses proyek food estate, akan tetapi hasil yang dicapai oleh TNI dalam proyek ini tidak lebih banyak daripada saat pertanian dikelola oleh masyarakat asli. Hal tersebut tidak sesuai dengan status dan peran TNI dalam program food estate. Berkaitan dengan hal tersebut, maka TNI hendaknya dapat melakukan perannya sesuai dengan status yang dimiliki dengan baik, sehingga tidak menyebabkan suatu kegagalan panen dan tumbuhnya banyak hama, serta dapat menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Selain status dan peran, isu ini juga berkaitan dengan adanya stratifikasi sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dianggap tidak berpihak pada rakyat dan lebih
ingin mendatangkan investor, akan tetapi hal tersebut malah menimbulkan sebuah krisis bagi masyarakat Indonesia. Demikianlah penjelasan dan hasil analisis saya terhadap film Penipuan ini terkait struktur sosial. Terima kasih.